Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah ini berdoakan kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita masuk materi pertama, yaitu tentang pengertian dasar internet. Tapi Ibu akan menjelaskan bahwa di kelas 9 ini kita akan belajar tentang internet dan jaringan. Untuk hari ini kita belajar tentang pengertian dasar internet. Kalian sehari-hari sudah menggunakan internet, apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini, kita jelas menggunakan internet ya. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari internet. Pengertian internet dan intranet. Di sini ada pengertian dari internet. Internet itu adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Jadi, kalau internet ini menyeluruh, seluruhnya, semuanya itu jaringan-jaringan tersebut, seluruh dunia dan daerah semuanya itu menggunakan yang namanya atau pengertiannya itu internet. Yang selanjutnya ada pengertian intranet. Apa sih? Yaitu sistem komunikasi jaringan bersifat lokal. Contohnya misalkan kita Indonesia, dan kita ada di daerah Lampung. Lampungnya juga Lampung Selatan. Nah, itu contohnya seperti itu intranet. Jadi sistem jaringan, komunikasi jaringan yang hanya ada di lokal atau bersifat lokal. Selanjutnya kita bertemu dengan yang namanya sejarah internet. Nah, pada tahun 1969 itu Departemen Pertahanan Amerika membuat sebuah proyek bernama ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency. Ini ya, pada tahun 1969 itu ada yang Departemen Pertahanan itu Amerika mempunyai proyek yang namanya ARPANET. Nah, tujuannya ARPANET itu semulanya adalah untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar dan menghindari pemusatan informasi dari satu titik dipandang rawan untuk dihancurkan. Jadi zaman dahulu itu internet itu untuk pengamanan ya, bahwa kalau misalkan ada peperangan, kalau misalkan di daerah itu pemusatannya jaringan dan diketahui oleh lawan, kemudian dibom atom atau di nuklir, nah semuanya akan hancur, hilang informasi karena ada di satu titik. Nah, di sini kenapa ada yang namanya internet ini, proyek ini agar suatu jaringan informasi itu tidak hanya satu daerah saja pemusatannya, tapi banyak daerah. Dan di sini ARPANET atau proyek tersebut ada di 4 situs atau menghubungkan 4 university di Amerika Serikat ya. Yang pertama itu ada Stanford Research Institute atau SRI ya, Universities. Yang kedua University of California Santa Barbara. Yang ketiga University of California at Los Angeles. Yang keempat adalah University of Utah. Selanjutnya pada tahun 1984 ARPANET ini berkembang
sehingga menjadi 2 bagian, yaitu ARPANET yang tetap namanya ARPANET itu menjadi non militer atau itu sebuah riset ya untuk ilmuwan. Yang kedua itu adalah MILNET, yaitu militer untuk militer. Jadi ARPANET berkembang ya di tahun 1984 menjadi 2 bagian, yaitu untuk riset dan yang kedua itu untuk militer. Selanjutnya berkembang lagi 2 tahun kemudian di tahun 1986 menjadi internet kalangan umum. Jadi tidak hanya militer atau pemusatan ilmuwan riset, ini semuanya ini dibuka internetnya menjadi umum, semuanya dapat mengakses, dapat mengetahui informasi. Selanjutnya sejarah internet di Indonesia. Nah, sejarah di internet di Indonesia ini sendiri dimulai dari tahun 1984. Itu ada yang namanya UINET dipelopori atau dicetuskan dengan Dr. Joseph F.P. Luhukai. Nah, kemudian di tahun 1983 masih tahun yang sama, ID berkembang lagi di UNINET menjadi UNINET, Universities Network, yang menggabungkan beberapa universitas ya yang ikut dalam mengembangkan internet ini, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Hasanuddin, Dikjen Dikti. Nah, ini tadi pengertian dasar internet. Ada yang namanya pengertian internet dan intranet. Tadi kalau internet itu adalah global, menyeluruh ya, jaringannya menyeluruh, dia tidak mengenal batas, tidak mengenal budaya, hukum, teritorial dan lain-lain. Sedangkan intranet itu sendiri dia bersifat lokal atau dalam satu negara atau daerah. Nah, ini adalah sejarah internet, perkembangan internet di dunia. Sedangkan selanjutnya itu ada sejarah internet di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat dan dampak internet. Soalnya banyak sekali ya manfaat dan dampak dari internet ini. Ibu akan coba memaparkan sedikit, yaitu yang pertama adalah manfaat internet. Manfaat internet itu sendiri yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu perpustakaan maya atau library online. Kemudian ada e-learning, belajar jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi. Nah, contohnya menggunakan e-learning itu banyak yang sudah kita lakukan, yaitu misalkan kita menggunakan sebuah media, atau kita sekarang kalau belajar menggunakan Google Classroom, itu sudah salah satu menjadi e-learning ya. Kemudian yang kita pakai juga ada yang namanya selain Google Classroom ada Google Form yang kalian isi setiap harinya. Itu juga bisa disebut dengan e-learning karena kita menggunakannya untuk pendidikan. Selanjutnya ada bidang ekonomi dan bisnis. Bidang ekonomi dan bisnis ini namanya e-commerce, adalah kegiatan perdagangan, jual beli, promosi dan sebagainya melalui internet. Sudah banyak contohnya ya, seperti Tokopedia,
kemudian Shopee dan lain sebagainya. Dan Facebook juga sekarang dijadikan ajang promosi produk jual beli ya, kemudian IG dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang sehari-hari yang kita tampak sekali itu ATM ya, itu termasuk untuk jual beli ya. Kemudian kita mengambil uang, kemudian selanjutnya itu ada kartu kredit dan lain sebagainya. Selanjutnya bidang pemerintah atau e-government, memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Ini contohnya kalau misalkan sekarang ada contohnya kayak seperti ada permasalahan atau ada keluhan, warga bisa langsung atau pemerintah mempunyai program aplikasi yang jika kita masyarakatnya ingin langsung mengeluh, itu bisa langsung ke aplikasi tersebut. Atau kita sekarang kayak kemarin ada yang KTP online dan lain sebagainya. Nah, itu bisa langsung kita membuat KTP dan lain sebagainya, itu bisa langsung dicetak dan lain sebagainya, itu bisa saja sebagai e-government. Selanjutnya bidang sosial, memberikan informasi macam kegiatan sosial yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Seperti kita, contohnya besok kita akan melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan kita. Nah, kita memberikan informasi tersebut, kemudian kita unggah, kita foto-foto, kita taruh di Facebook, di IG dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu di bidang sosial. Selanjutnya bidang keagamaan, sarana diskusi tanya jawab tentang agama, berbagai ilmu dan sebagainya. Itu contohnya misalkan kayak ada Ustadz Adi Hidayat atau ya Adi Hidayat sedang melakukan live streaming dalam IG atau YouTube, itu bisa langsung tanya jawab di situ. Itu bidang keagamaan ya. Selanjutnya kita ke sarana bersosialisasi dan mencari sahabat. Ini ada sini ada email dan chatting ya. Email dan chatting, insya Allah untuk sarana bersosialisasi dan mencari sahabat ini banyak sekali ya. Ada email dan chatting, kemudian ada lagi Facebook yang kalian gunakan sekarang, WA dan lain sebagainya, Twitter, kemudian IG. Selanjutnya ada sarana hiburan. Di sini menyediakan fasilitas pilihan seperti permainan musik, video, dunia entertainment ya, seperti musik ya, ada banyak ya, yang kalau kita mengetik itu langsung searching lagu-lagu, kemudian sama video-video pun sudah banyak ya. Ada lagi dunia entertainment, gosip-gosip semuanya langsung ada kalau kita searching, baik di IG, Facebook dan lain-lain ya, di Twitter. Kemudian untuk permainan ini banyak game sekarang ya. Itu tadi manfaat dari internet ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih dampak negatif dari internet.
Yang pertama ada cybercrime, kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet. Yang pertama itu hacking, ya, hack ya, bisa memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Jadi ini usaha sekelompok orang atau orang yang memasuki suatu jaringan atau sistem yang dia niatnya akan merusak, mencari kelemahan sistem tersebut, kemudian dia merusak jaringan atau sistem tersebut. Selanjutnya ada hacking, usaha memasuki secara ilegal sebuah sistem ya, maksudnya untuk mencuri, mengubah data ya, dan lain sebagainya. Ini cracking, sama dengan hack ya, dia memasuki sistem atau jaringan tersebut, kemudian kalau yang tadi itu mencari kelemahan, kemudian bisa merubah, menghancurkan sistem ya, mengacak-acak sistem. Kalau ini mencuri data ya, mencuri data dari sistem tersebut. Selanjutnya ada yang namanya pornografi. Ini sudah luar biasa ya, kalau kita sebagai umat Islam atau orang Muslim tidak menyaring, itu luar biasa banyak pornografi yang ada di internet ya, dari lagu-lagu, dari video, kemudian berita-berita pun banyak ya. Yang selanjutnya ada violence and gore, kekejaman dan kesadisan. Di sini banyak disebarkan, misalkan ada orang tua yang membanting anak umur 7 bulan atau 10 bulan. Nah, itu direkam kemudian disebarkan di internet. Ya. Kemudian ada penipuan, ini sudah banyak ya beritanya, penipuan. Selanjutnya ada harding, kemudian ada perjudian juga, sudah banyak, ada pembajakan karya intelektual juga. Selanjutnya kita akan belajar, di sini tadi kita sudah belajar tentang manfaat dan dampak negatif dari internet itu sendiri. Insyaallah sudah mengerti ya apa itu internet, kemudian apa perbedaan internet dan intranet, kemudian di sini ada manfaatnya dari internet itu sendiri. Kita harus pintar-pintar memilah yang mana manfaat dan mana yang dampak atau yang tidak baik buat kita dari internet tersebut ya. Selanjutnya ada yang namanya fasilitas-fasilitas dalam internet. Nah, kita sering dengar nih ya, www atau sering disebut kalian dengan web, World Wide Web, merupakan bentuk dokumen di internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dengan web kita bisa mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, video dan sebagainya. Contohnya misalnya kita buka Google itu juga menggunakan web, kemudian kita Yahoo dan lain sebagainya, kemudian kita WhatsApp juga kita menggunakan web ya. Selanjutnya ada yang namanya email, electronic mail ya. Email ini merupakan aplikasi di internet sebagai sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Atau email ini kita harus punya email ketika kita ada HP Android ya. Ini adalah kalau ibu bilang ini kita harus punya ya namanya alamat email, karena kita sekarang butuh internet, butuh benar-benar internet ya, jaringan
di Android kita, di HP kita, by Google dan lain sebagainya, kita membukanya pakai email ya, alamat email. Layanan email sendiri itu ada pop email ya di sini. Pop email sendiri ini email yang diterima melalui yang menjadi langganan ya. Jadi pop email selanjutnya ada yang namanya web based mail, email berbasis web ya. Selanjutnya ada email forwarding, layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Jadi kayak kalau nggak salah itu ada yang namanya ketika kita meng-email seseorang, kita seperti ada cadangan ya email untuk mengirim lagi kalau apa yang kita kirimkan itu tidak masuk ke email yang kita tuju. Selanjutnya ada mailing list, aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Ya, ini selanjutnya ada newsgroup, aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, yang mempunyai kepentingan ketertarikan bersama ya. Selanjutnya ada yang namanya IRC, Internet Relay Chat, aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dalam bentuk teks. Selanjutnya ada yang namanya File Transfer Protocol, fasilitas untuk mengirim suatu data atau file dari suatu komputer ke komputer lain. File yang dikirim berupa file naskah Word dan lain-lain ya. Ini insya Allah kita sudah tahu ya, sudah bisa mengirim seperti itu. Kemudian adalah telekonferensi, fasilitas internet yang juga digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suatu suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara kita. Oke, demikian materi hari ini tentang pengenalan internet. Ya, selanjutnya tugas kalian adalah ya, tuliskan langkah-langkah membuat email. Kirimkan lewat email masing-masing dan silakan kirim ke email ibu ya. Silakan, ini alamat email ibu ya. Kirimkan ke sini. Tugas kalian adalah tuliskan langkah-langkah membuat email, langkah-langkahnya. Oke? Cukup kita sampaikan di sini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian cerna, bisa kalian pahami, dan ibu tutup dengan melakukan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.